untuk tujuan praktikumnya, yang pertama kalian harus dan mampu untuk mengukur konsumsi energi. Yang kedua, kalian harus mampu untuk menentukan klasifikasi kerja yang dilakukan, itu ada ringan, medium, sama berat, beserta tingkat kelelahannya. Yang kedua, kalian harus mampu untuk mengukur dan menentukan denyut nadi, hubungan denyut nadi dengan tekanan darah, beserta beban kerjanya. Jadi mungkin kita lanjut aja ya ke alat yang digunakan di praktikum ini. Jadi di praktikum ini ada dua objek, ada di sepeda statis dan juga di anak tangga nanti. Untuk alat yang digunakan yang pertama itu ada sepeda statis, ada tangga, ada stopwatch, ada tensimeter, timbangan badan dan pulsmeter serta oximeter. Jadi di sini ada alat-alatnya. Pertama ini, kalian bisa lihat ya, di sini ada sepeda statis. Udah lihat semua kan? Selanjutnya di sini ada tensimeter. Jadi ini teman-teman bisa tahu tensimeter ini yang digital. Lalu di sini ada pulse oximeter, ini untuk mengukur denyut nadi. Caranya mudah aja, boleh dibantu Bang? Ya. Ya. Jadi ini dipakai kayak gitu. Ya, ini dipakai kayak gini, terus tinggal dinyalain. Fikri masukin baterainya. Tuh. Ya, dan ini juga ada stopwatch. Ini untuk mengukur ini ya, berapa menit, misalnya harus 5 menit, berarti pakai stopwatch ini untuk mengukurnya. Terus timbangan badan ini timbangan badannya untuk mengukur operatornya nanti berapa timbangannya gitu. Mungkin lanjut aja kita ke langsung ke praktikum sepeda statis ya. Operator mungkin bisa ya. Satu orang aja, satu orang. Siapa mau? Ya. Langsung. Ya, jadi di sini di sepeda statis yang pertama itu kan ditentukan dulu praktikan sebagai operator untuk melakukan kegiatan menaiki sepeda statis. Shoot-nya ke sini aja nggak apa-apa. Ya, sebagai pencatat data. Selanjutnya itu kita ukur tekanan darah dan denyut nadi sebelum melakukan kegiatan. Jadi di sini, iya boleh. Jadi di sini ada tombol untuk menyalakan sepeda statisnya ini. Di sini ada scan, ada speed, ada distance, ada time. Kali ini kalori, odo ini odometer, dan pulsmeter. Pulsmeter ini otomatis akan mengukur denyut nadi dari operator. Ada juga nanti pulsmeternya ditaruh di jari telunjuk untuk mengukur denyut nadi langsungnya. Dan juga di sini ada speed, ini kecepatan. Karena sepeda statis ini kita gunakan pembebanan 2 dan 5. Untuk praktikum kalian kita menggunakan pembebanan 2 sama 5, jadi bisa dilihat di sini. Ya, nah di sini ada kayak tombol gitu ya, untuk mutarinnya. Bukan tombol sini sebenarnya kayak nih, ini pembebanan 2, operatornya bisa putar-putar ngayuh sepedanya. Di kayu aja coba. Ya, jadi ini pembebanan 2 masih santai ya, nggak terlalu berat. Jadi di sini, boleh kita tolong ini, ya, taruh di jari telunjuk gitu ya. Iya. Jadi sambil menggunakan sepeda statis, ini menggunakan pulsmeter juga. Dan juga akan diukur pakai stopwatch juga untuk mengukur waktunya. Dan pulsmeternya untuk mengukur denyut nadi. Teman-teman bisa lihat ya di situ. Ketika operatornya mengayuh sepeda, denyut nadinya akan naik turun gitu, sesuai dengan apa yang dirasain sama operatornya. Jadi seperti ini ya, mungkin contohnya, ini bisa dipegang ya. Nah, untuk teman-teman udah tahu dalam mengukur denyut nadi sama pembebanan 2. Nah, tadi kan yang pembebanan 2, nah ini bisa diputar lagi
ke pembebanan 5. Nah, kayak gitu. Jadi coba operatornya bisa ini. Ya. Nah, ini lumayan agak berat gitu ya. Jadi di situ nanti perbandingannya kalian bisa analisis. Jadi di sini kalian lakukan pekerjaannya itu bersepeda selama 5 menit dengan pembebanan 2, kecepatannya 20 km 20 sampai 30 km per jam. Nah, itu kalian catat nilai denyut nadinya tiap 30 detik tanpa istirahat. Jadi misalnya operator ini mengayuh sepeda sambil pakai stopwatch, diukur selama 5 menit, itu denyut nadinya tiap 30 detik akan diukur dan dicatat di lembar pengamatan ini. Jadi teman-teman bisa buka modulnya juga dan melihat gimana prosedur dari kegiatan praktikumnya ini. Oke, setelah 5 menit bersepeda, hitung tekanan darah praktikan. Nah, hitung tekanan darah praktikan nanti menggunakan tensimeter. Jadi setelah diukur, ukur denyut nadi juga tiap 30 detik selama 5 menit pada saat istirahat. Oke, di sini kalian bisa paham ya. Jadi selama bersepeda, selama berkegiatan, 5 menit kalian ukur, tapi setiap 30 detik kalian catat berapa denyut nadinya. Setelah itu, setelah istirahat selama 5 menit, kalian hitung juga per 30 detik, kalian catat kembali di lembar pengamatan untuk denyut nadinya. Setelah itu, kalian ukur tekanan darahnya, masukkan ke lembar pengamatan lagi, lalu istirahat selama 10 menit sebelum memulai kegiatan berikutnya. Nanti kita ke naik turun tangga. Itu terus ya yang kalian bisa lakukan kalau kalian oprek di sini sebenarnya. Jadi itu aja praktikum dari sepeda statis untuk mengukur denyut nadi, hubungan denyut nadi sama tekanan darah dan berapa beban kerjanya. Jadi teman-teman nanti analisis itu, mungkin kita lanjut aja, atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak, Mbak. Halo? Halo, Ya. Mbak. Jadi untuk itu Mbak yang tingkat keberatannya itu Mbak kan itu dari 1 sampai 5 ya maksimalnya. Ya benar. Nah, jadi itu dihitung dari masing-masing stepnya itu kan Mbak, dari 1 dulu 5 menit, step keduanya 5 menit lagi, ketiga, keempat sampai ke-5 gitu. Iya, makasih. Ini siapa tadi yang nanya ya? Ferry, Mbak. Oke, makasih Ferry pertanyaannya. Jadi di sini kalian cuma menggunakan pembebanan 2 sama 5 aja. Itu dari kami yang nentuin buat kalian analisis kasusnya pakai pembebanan 2 sama 5 aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Mbak. Makasih. Mbak, Iya, sama-sama. Ya, ini siapa namanya? Rifah dari kelompok 1. Ya. Mbak, tadi kan dari awal dicontohin menggunakan alat denyut nadi itu kan di jari telunjuk. Ya. Nah, sedangkan yang saya lihat, sepengalaman saya dan yang saya tanyakan ke teman-teman saya yang mengerti ilmu kesehatan, biasanya alat denyut nadi itu digunakan di jari jempol, di ibu jari. Nah, jadi yang benar itu gimana Mbak? Atau emang bisa di semua jari kah? Atau nggak ngaruh apa gimana? Oke, makasih Arifa untuk pertanyaannya. Jadi, untuk pulse meter ini bisa di jari telunjuk sama jempol. Kenapa Mbak tadi contohinnya untuk di jari telunjuk? Sebelumnya Mbak sama aslab lainnya udah simulasi terlebih dahulu. Jadi di sini nih bisa juga untuk
mengukur denyut nadinya di jempol juga sebenarnya bisa. Jadi tergantung dari timnya lagi gitu. Ini mohon maaf ya karena mungkin error dari baterainya si pulse-nya. Coba ini aja. Kayaknya kamu kaku deh. Nah, ya gitu. Ya, tenang, coba. Ayo. Nah, gitu. Bisa kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup Mbak dari saya. Makasih Mbak Yola. Iya, sama-sama. Ini nih. Ini tuh untuk rotasi ini. Misalnya kalian mau kalorinya, iya, kalorinya berapa? Iya, gitu. Ini ada penjelasannya, nanti Mbak forwardkan ya ke grup. Ntar langsung aja dia Mbak forwardkan. Itu aja mungkin. Ada lagi yang mau bertanya atau kita lanjut ke praktikum selanjutnya ya? Mbak, Ya. izin bertanya, jadi untuk pengambilan datanya itu sudah ada apa gimana ya Mbak cara ngukurnya? Kan ini Iya, general makasih ya. dari masing-masing mereka. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk data pengamatan, nanti kami jelaskan di akhir praktikum ya. Mbak tahu Baik. pasti kalian akan menanyakan itu. Kita ke naik turun tangga aja ya. Ya. Iya kan udah. Tadi udah kasih tahu sentimeter. Situ aja ya, bawa aja tuh. Itu juga tadi, bawa. Pulse meter. Oke, maju gini. Dari bawah. Ntar naik dulu, turun. Nanti gantian. Jadi di sini ada operator 1 sama operator 2. Jadi kalian nanti versus gitu. Kan nanti diukur tinggi badan kalian, timbangan kalian. Jadi itu di data kalian nanti kalian masukkan sendiri. Oke? Jadi mungkin bisa aja langsung ya. Teman-teman yang di Zoom boleh buka modulnya di halaman 5. Jadi di sini ada prosedur untuk kerja naik tangga di mana dilakukan oleh 2 praktikan. Jadi orang pertama seperti tadi juga kita ukur denyut nadinya sebelum melakukan kegiatan. Nah, setelah itu dilakukan naik turun tangga. Pertama itu untuk per 1 anak tangga sebanyak 1 lantai ini ya, selama 5 menit, kemudian catat nilai denyut nadi tiap 30 detik. Jadi bisa dipraktekkan sekarang. Mungkin turun dulu ke bawah. Iya. Terus, kan naik nih, berturun, naik, turun gitu. Jadi selama 5 menit. Oke. Dihitung tekanan dulu yang pertama. Iya, diukur dulu. Tekanan pakai ini. Iya. Ini boleh Bang Fikri diinin dulu, praktekkan. Tangan operatornya. Jadi untuk operator pertama,
130/75 ya. Jadi udah. Jadi tekanan darahnya nanti dimasukkan ke lembar pengamatan. Sebenarnya kalau kalian praktikum offline pakai data-data asli dari tiap operator, tapi karena kalian online jadi datanya akan dari kita. Untuk simulasi praktikumnya operator 1 bisa turun ke bawah dulu. Iya. Ini stopwatch-nya bisa diatur ya 5 menit. Dari sini aja. Jauh banget kalau di bawah. Ya. Di sini. Dari bawah sana. Udah diinin stopwatch-nya. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja. Iya. 1. Jalan terserah kalian aja. Sekuat semampunya gitu. Jadi nanti dihitung. Apa? Nah, jadi ini ada kegiatan naik turun tangga selama 5 menit. Nah, dalam 5 menit itu per 30 detiknya kalian harus data berapa denyut nadinya di situ. Yang ada di jarinya Aldi. Udah 30 detik. Berapa denyut nadinya? Nggak usah stop. Kamu jalan, tapi kamu sebutin. Iya. Berapa? 60 juga, kita bilang yang 60. Iya. 70. Tadi ada 70 ya, beda. Nanti kok ke 60. Isi di sini aja nggak apa-apa sih sebenarnya. Langsung aja, Mbak. Iya, langsung aja. 60. berapa menit? 1 menit. Sekarang berapa nih? Sekarang berapa? Nggak muncul ya? Udah kah? Berapa? Nggak muncul katanya, Mbak. Iya, nggak muncul ya? Iya, Nggak apa-apa sih, anu aja. Coba ya, Mbak. Sekitaran 60 Sambil sampai jalan aja. 70 sih sebenarnya. Iya. 60 sampai 70 ya? Enggak juga. Ya juga. 60 sampai 80 lah. Tapi 72 lah. Berapa lagi? Masih ini kah? Keluar ya? Keluar nggak? Lagi. Berapa itu 5 menit kah? Udah? Udah, Mbak. Masih 1 menit. jalan juga. Sekarang berapa nih? Nggak muncul ya? Aduh, panas banget di sini. Iya, lagi puasa juga ya. makanya aku ada kan. Nggak muncul lagi. Berapa nih? Jadi itu cukup ya untuk simulasi naik turun tangga pada operator 1. Sekarang dua tangga ya, Mbak? 2 anak tangga. Iya, 2 anak. Tapi ntar dulu, kita jelasin dulu ini ya per step. Setelah ini dia istirahat selama 5 menit, dan selama 5 menit itu juga diukur 30 detik, per 30 detik berapa denyut nadinya. Jadi, boleh duduk aja kali ya Aldi. Pakai pulse meternya boleh. Kayaknya harus tenang gitu kali ya. Tapi kemarin kita bisa aja sepeda statis. Memang ada berapa? Tergantung orang.
Nih. Kayak kamu taruh di bawah deh. Udah lah, pokoknya kayak gitu ya, diukur selama istirahat selama 5 menit per 30 detiknya, dicatat berapa denyut nadinya. Lalu istirahat lagi selama 10 menit. Nah, setelah itu praktikan ini yang operator 1 mengulang prosedur nomor 1 sampai nomor 4 tadi, naik turun tangga, tapi ini per 2 anak tangga sekaligus. Selama 5 menit, diukur denyut nadinya per 30 detik, setelah itu istirahat 5 menit, per 30 detik diukur lagi denyut nadinya, seperti itu. Jadi perbedaannya, nah ya itu gitu ya, bisa diukur denyut nadinya. Nah, jadi itu ya perbedaannya tadi untuk operator 1 di naik turun tangga ini, yang pertama per 1 anak tangga, yang kedua per 2 anak tangga. Nah, setelah itu dibandingkan sama operator 2. Di sini operator 2-nya Reza. Iya. Iya. Lagi puasa. 1 menit aja kali ya. Tapi harus 55 menit. Jadi ini tadi juga diukur dulu tekanan darahnya nanti ya. Ini 1 anak, ya kamu yang contohin 2 anak tangga aja. Iya itu nanti diukur lagi tekanannya. Ini Reza sebenarnya juga diukur juga. Iya ini Reza diukur juga. Tekanannya sama denyut nadinya. Ya, boleh mungkin dimulai pakai stopwatch-nya. Dilihat ya per 30 detik langsung catat di sini. Untuk metode pengukurannya juga sama, 5 menit per 30 detik diukur denyut nadinya. Itu udah 30 detik enggak? Berapa? 95. Apa? 95. Sekali lagi aja deh. Mas Wan. Iya. Plus 1. Bismillah buka puasa. Hujan ya?
Udah. 7, 8, 9, 10. 6. Oke. Yuk boleh di ini aja. Kasih lihat ini. Contoh datanya gini ya. Ya. Jadi metodenya juga sama kayak tadi. Untuk operator sama operator 2, naik turun tangga per 1 anak tangga sama per 2 anak tangga.